Bapak setuju nggak sih kalau misalkan disebut nih PPK itu salah satu dari ujung tombak penyelenggaraan pemilu atau pemilihan gitu? Kita bukan penentu. Hmm. Kita bukan penentu suara. Penentu suara itu ya yang punya hak suara. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya kita sebagai PPK sebagai penyelenggara tentunya bisa tetap berjalan sesuai dengan tupoksi yang seharusnya seperti itu? Support pasti akan menjadi kekuatan bagi Ya. kita dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara. Sedangkan kritik-kritik tersebut selama itu membangun tentu akan menjadi tantangan bagi kita Ya. untuk jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali rasanya kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam podcast Pintar Pemilu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, yaitu tentang Badan Ad Hoc di Komisi Pemilihan Umum. Seperti yang kita ketahui bahwa berbicara tentang pemilu itu bukan hanya tentang kandidat ataupun partai politik saja, tetapi bagaimanakah penyelenggaraan pemilu itu sendiri, apakah berjalan dengan jujur, adil, dan transparan tentunya. Nah, di balik itu semua tentu ada sosok yang sangat bekerja keras di lapangan. Salah satunya itu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang kita sebut dengan PPK. Nah, pada hari ini beruntung sekali kita bisa menghadirkan salah satu dari ketua PPK yang tentunya akan berbagi cerita pengalaman bersama kita di sini. Telah hadir bersama kita Bapak Zulfikri Sasma, yaitu ex PPK dari Kecamatan Pau. Selamat siang Bapak. Selamat siang Nova. Selamat siang. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di KPU Provinsi Sumatera Barat. Ya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk ada di sini, hadir di sini. Kita mau nanya-nanya nih Pak tentang pengalamannya sebagai PPK. Pertama boleh diceritakan sedikit Pak, kira-kira PPK itu apa sih gitu, dan perannya dalam penyelenggaraan pemilu itu seperti apa? Ya, PPK seperti tadi sudah disampaikan ya, Panitia Pemilihan Kecamatan. Artinya PPK adalah badan ad hoc-nya KPU untuk menyelenggarakan semua tahapan-tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Nantinya PPK dibantu oleh PPS di tingkat kelurahan yang menjadi perpanjangan tangan PPK juga di tingkat kelurahan. Begitu juga PPK kan jadi perpanjangan tangan oleh KPU di tingkat kabupaten kota. Nah, Bapak tadi menyinggung adanya PPS juga. Nah, kita juga tahu ada KPPS juga gitu ya Pak. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih Pak? Kayaknya masih banyak nih orang yang masih kayak bingung PPK itu tingkatannya apa, kerjanya apa, nah PPS itu apa lagi gitu. Nah, kira-kira bedanya PPK, PPS dan KPPS itu seperti apa Pak? Ya, jadi di badan ad hoc itu ada PPK di tingkat kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan. Ada PPS di tingkat kelurahan, Panitia Pemungutan Suara. Ada KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ada di setiap TPS. Nah, jadi secara hierarkis mereka bertingkat mulai dari tingkat TPS, tingkat kelurahan, dan juga tingkat kecamatan. Dan semua itu adalah badan ad hoc yang nantinya membantu KPU untuk menyelenggarakan tahapan pemilu. Iya, jadi jelas ya Pak. Ada tingkatan-tingkatannya, nggak semuanya di kecamatan gitu ya. Ada juga di kelurahan dan tingkat TPS itu sendiri. Nah, kira-kira Pak, Bapak setuju nggak sih kalau misalkan disebut nih PPK itu salah satu dari ujung tombak penyelenggaraan pemilu atau pemilihan gitu? Ya, namanya juga perpanjangan tangan dari KPU ya untuk tingkat kecamatan. Jadi PPK itu adalah garda terdepan lah. PPK dia wajib memastikan semua tahapan pemilu itu berlangsung sesuai dengan aturan. Baik di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, bahkan di tingkat TPS sekalipun. Semua persoalan yang muncul mulai dari tingkat TPS, kelurahan, apalagi kecamatan, itu muaranya tetap ke PPK. PPK nanti yang bertanggung jawab ke KPU Kota Padang. Jadi kita adalah ujung tombak untuk pemilu. Kecuali untuk hari H, kalau untuk hari H itu ujung tombaknya KPPS untuk pemungutan suara. Dan kalau kita
kembali lagi sebenarnya banyak sekali tugas dari PPK ini gitu ya Pak. Iya. Apalagi kalau sudah menjelang hari H itu wah riuhnya sangat luar biasa seperti itu. Nah kira-kira Pak apa sih tantangan terbesar dari tugas PPK itu sendiri? Eh, Sebenarnya semua tugas yang diberikan oleh KPU ke PPK itu adalah tantangan. Mulai dari menyusun daftar pemilih misalnya. Walaupun sudah ada PPS bahkan sudah ada pantarlih ya yang melakukan Iya, coklit. Tetap iya. saja nanti ketika ada persoalan di lapangan PPK wajib turun ke lapangan. Bukan saja monitoring tapi ikut menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan. Itu sudah jadi tanggung jawab PPK. Sampai nanti pada hari H, apalagi di hari H. Ada hal-hal yang memang harus PPK yang lakukan. Misalnya soal logistik misalnya. Ada logistik yang kurang, ada surat suara yang kurang. Itu yang jemput ke gudang KPU kan PPK. Tidak Oh mungkin iya. petugas KPPS atau betul. PPS gitu. PPK. Bisa dibilang sampai pleno di tingkat kecamatan rekapitulasi suara. Itu bisa tidak tidur 2 malam. Waduh, Ya, luar itu. biasa ya. Ya, apalagi kalau sudah dekat-dekat hari H, kita itu bisa dibilang integritas betul-betul 24 jam. Wow. Itu tantangan Iya, terbesarnya. tantangan ya luar biasa dan kita harus menyiapkan fisik yang Iya, harus iya. maksimal di situ Betul. gitu ya Pak. Karena pun kalau orang KPU menghubunginya pasti ke PPK dulu gitu ya Iya, Pak. Ya betul. KPU Kota Padang ya Pak ya. Iya, iya. Iya luar biasa. Nah kira-kira Pak di balik semua itu ricuhnya ini terus segala macamnya tantangan dari PPK. Kira-kira kalau dari masyarakatnya sendiri, terutama di Kecamatan Pau nih Pak, ada nggak sih sekiranya kontribusi dari masyarakat itu yang mungkin itu hanya kecil menurut mereka, tapi itu sangat membantu sekali dalam tugas kita sebagai PPK seperti itu Pak. Ada nggak Pak? Eh, ada banyak sebenarnya. Kita juga merasa sangat terbantu dengan masyarakat, khususnya di Pau ya. Ketika masyarakat antusias misalnya dengan apa yang kita lakukan. Contoh di saat melakukan sosialisasi, Oh iya. kita buat undangan, lalu kemudian masyarakat datang memenuhi undangan, itu merupakan bantuan dari masyarakat ke kita, walaupun cuma hadir ya, tapi Iya. itu adalah bantuan. Sehingga kita bisa melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Atau bahkan ada kejadian yang masyarakat itu betul-betul memberikan secara sukarela tempatnya. Wah, gimana Pernah tuh Pak ceritanya? kejadian waktu itu Iya. pada hari H pemungutan suara, ada angin kencang disertai hujan, jadi TPS itu tendanya rubuh. Wah, Nah, iya iya. karena kita tidak ingin nanti logistik rusak ya karena langsung disertai hujan. Kebetulan di dekat lokasi ada rumah warga yang punya teras cukup luas yang bisa dipakai, kita manfaatkan untuk TPS. Iya. Secara sukarela masyarakat menawarkan lah, silahkan dipakai tempatnya untuk tempatnya. itu. Itu merupakan bantuan yang luar biasa karena kalau tidak itu mungkin ya logistik langsung basah oleh hujan. Tapi karena bantuan tersebut akhirnya pemungutan suara bisa dilaksanakan. Ya nilai positif juga nih Iya, untuk iya, penyelenggara iya. gitu ya kan. Kalau misalkan waktu itu nggak ada bantuan dari masyarakat ya pusing juga ya Pak, Iya, harus pusing cari juga, karena- tempat gitu. nah, iya, betul. Sedangkan kota itu kalau misalkan udah hujan wah bisa basah rusak, ada iya. iya. Itu kan tadi tantangan-tantangan selama penyelenggara gitu kan. Pasti juga ada nggak sih Pak kira-kira tantangan dari internalnya sendiri. Nah misal contohnya dengan sesama PPK kah ataukah dengan PPS kah gitu kan. Kadang kan nggak semuanya berjalan dengan lancar. Ada juga nih drama-dramanya, kira-kira apa Pak? Banyak sekali ya. Jadi kalau bagi saya kerja jadi penyelenggara itu harus kerja ikhlas. Oh iya. Ya. Karena bukan saja tantangan, tekanan juga banyak. Wah. Terutama sesama penyelenggara dari KPU kota ke PPK. Ya, kita pun ke PPK juga harus meneruskan itu ke PPS. Kadang ada perintah-perintah yang datangnya mendadak. Di tengah padatnya jadwal ketika itu, di tengah tahapan sedang berjalan, tiba-tiba ada perintah yang harus dieksekusi. Hari itu juga, saat itu juga misalnya. Dan saat itu kita butuh misalnya bantuan PPS. Kadang PPS ini ada yang tidak merespon di grup, Iya. di telepon pun kadang HP-nya juga tidak aktif. Ini
drama nih. Ya. Bagaimanapun Susah ya. kita harus cepat carikan jalan keluarnya ya. Kalau bisa kita datangi ya kita datangi PPS-nya. Karena kalau misalnya ada data yang harus kita eksekusi sementara yang pegang data itu PPS, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa sebelum PPS-nya bisa kita hubungi. Seperti itu contohnya. Jadi hubungan baik antara penyelenggara itu sangat diperlukan berarti ya Pak? Iya, Ya. iya. Ya karena nih kita kecamatan tugasnya ya ngumpulin data dari kelurahan nih kayak gitu kan. Kalau misalkan satu orang tuh menghilang ya susah juga. Ya untuk ada ini. lagi kalau misalnya perintah itu datangnya tengah malam. Oh iya. Ya kan sering tiba-tiba ada perintah yang tiba-tiba datangnya tengah malam, harus cepat standby ya, diselesaikan, Pak. harus standby. Nah, kalau sudah tengah malam, kalau misalnya kita harus menghubungi PPS yang perempuan misalnya, dia punya suami, ini kan nggak enak nih. Iya betul. Tapi dari awal kalau kami di PAUH, hubungan antara PPK dan PPS itu betul-betul kami buat seperti keluarga, bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Tapi kita sama-sama sebagai penyelenggara, sama-sama bekerja untuk kampung kita, sama-sama ingin mensukseskan pemilu di kampung kita, sehingga yang kita bangun itu adalah hubungan kekeluargaan. Jadi kalaupun misalnya kita datang tengah malam atau menelpon tengah malam, keluarganya welcome. Mereka tahu bahwa ini tugas penyelenggara, jadi tidak ada macam-macam di balik itu. Itu yang memudahkan kita akhirnya bisa terlaksana dengan baik gitu. Iya, jadi kalau kita pun menghubungi tengah malam nggak ada kecurigaan nih, udah paham nih keluarganya seperti itu ya Pak. Karena emang integritas 24 jam berarti ya Pak. Integritas 24 penyelenggara jam. ini ya. Luar biasa memang. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, hal apa sih, koordinasi apa sih yang sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sekiranya akan memicu perpecahan antara internal di badan ad hoc itu sendiri? Sebenarnya kuncinya itu komunikasi ya. Komunikasi. Ya, komunikasi dan koordinasi. Kalau PPK apapun persoalan yang muncul, kita pasti minta arahan dari pimpinan, khususnya KPU Kota Padang. Jadi kita tidak mau berimprovisasi lah istilahnya. Kita tidak mau mengambil langkah sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan. Sepanjang itu kita lakukan, koordinasi kita bagus dengan pimpinan, dan komunikasi kita pun juga dengan PPS bagus, apapun persoalan sebenarnya itu bisa kita selesaikan. Kuncinya komunikasi dan koordinasi, itu menurut saya. Itu harus betul-betul dijaga berarti ya Pak. Supaya penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan alur yang telah ditentukan seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, kalau di Kecamatan PAUH ya Bapak ya, kalau respon dari masyarakatnya itu seperti apa Pak? Kan kadang-kadang kan ada masyarakat itu yang kritis, kadang-kadang ada juga nih yang suportif terhadap kita, nah gitu. Nah dari pengalaman Bapak nih di Kecamatan PAUH, masyarakatnya bagaimana gitu Pak? Beragam ya, beragam dinamika yang muncul, bermacam-macam kepentingan. Tapi saya yakin kita semua punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah pemilu ini berjalan dengan jujur. Kita mau pemilu ini transparan. Kita mau hasilnya nanti betul-betul membuat kita jadi lebih baik. Saya yakin tujuannya pasti itu. Jadi apapun dinamikanya, apapun persoalan yang muncul, tujuan kita sama. Jadi ingin pemilu ini berjalan jujur dan adil. Iya, jadi suportif dan kritis dari masyarakat itu juga diperlukan berarti ya, Iya, Pak? dua-duanya kita butuhkan. Kita butuh yang kritis, kita juga butuh support. Support pasti akan menjadi kekuatan bagi kita dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara. Sedangkan kritik-kritik tersebut selama itu membangun, tentu akan menjadi tantangan bagi kita untuk jadi lebih baik lagi. Ya. Oke, siap. Luar biasa ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kalau kembali lagi nih kita di PPK di kecamatan itu, kita kan banyak nih dikelilingi oleh berbagai macam kepentingan seperti itu. Nah kira-kira gimana sih caranya supaya kita sebagai PPK, sebagai penyelenggara tentunya bisa tetap berjalan sesuai dengan tupoksi yang seharusnya seperti itu?
Ya, sebenarnya kembali ke sumpah dan kode etik ya. Fokus ke aturan, taati aturan, patuhi aturan, dan jaga integritas. Banyak sekali sebenarnya ya, kadang sulit kita hindari misalnya, apalagi di saat pileg. Di kampung-kampung itu banyak sekali ya orang-orang yang kadang dia bergabung dengan tim ses, lalu duduk-duduk di warung, kebetulan kita ada di situ misalnya. Mungkin kita tidak ada membahas soal pemilu, cuma kan kalau kita tidak bisa menjaga, pasti persepsi masyarakat akan lain. Ini ada apa-apa nih antara PPK dengan tim ses ini misalnya. Ini kan sulit sekali. Tapi kalau bagi saya, kalau itu soal aturan kita harus tegas. Soal netralitas kita harus tegas. Kalau memang ada indikasi yang berhubungan dengan partai politik, dengan caleg, ya PPK harus betul-betul bisa menjaga itu. Kalau ada yang mendekat, kita harus menjauh. Jangan sedikit pun memberi ruang kepada apakah itu partai politik atau apakah caleg atau mungkin tim sesnya. Ya, karena setiap gerak-gerik dari penyelenggara ini diamati disorot ya, Pak. Ya, disorot. Bahkan kita foto aja udah nggak bisa pakai jari 2, 3 gitu. Iya. Ini kayak bapak-bapak nih Pak, jempol lah, udah nggak bisa lagi gitu. Jangankan itu di media sosial misalnya. Iya. Ya, kadang kita sudah lama ya berteman dengan caleg ini misalnya, caleg A lah sebutlah begitu. Kita memang kenal dekat dengan caleg A. Lalu kemudian tiba-tiba caleg A ini bikin status. Jangankan komen, nge-like statusnya saja itu sudah salah tuh sebagai penyelenggara ya. Artinya netralitas kita betul-betul diuji di situ gitu. Betul harus dijaga di situ. Apalagi ikut berfoto dengan caleg lalu kemudian diposting. Ini walaupun sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain ya Pak. Walaupun kita tidak ngapa-ngapain. Tapi pandangan orang tentu, wah ada apa nih? Apakah ada keberpihakan dan sebagainya seperti itu. Betul. Jadi netralitas ini wajib betul-betul kita jaga ya Pak sebagai itu harga mati itu. Harga mati. Sebagai penyelenggara ya. Wajib ya, nggak ada duanya berarti ya Pak. Nah kira-kira nih Pak, sebelumnya Bapak memandang demokrasi itu seperti apa sih gitu? Nah setelah ternyata Bapak terjun langsung sebagai penyelenggara nih, kita udah langsung sebagai petugas gitu. Apakah pandangan Bapak terhadap demokrasi itu berbeda jadinya atau bagaimana? Ya, yang saya pahami setelah menjadi penyelenggara itu bahwa pemilu itu untuk semua. Bukan hanya untuk kalangan tertentu. Pemilu yang inklusif. Pemilu yang memastikan setiap warga negara yang punya hak pilih betul-betul memiliki hak suara, dia punya hak yang sama untuk ikut memberikan suaranya. Tidak ada batasan apakah dia difabel, berkebutuhan khusus, atau dia mungkin sakit, tidak bisa datang ke TPS, atau dirawat di rumah sakit. Semuanya punya hak suara dan penyelenggara PPK, mulai dari PPK, PPS, sampai tingkat KPPS wajib melayani mereka untuk memberikan hak suaranya. Tidak membeda-bedakan. Tidak ada tentunya, perbedaan Pak. di situ. Nah, dari itu semua kira-kira apa sih poin penting yang bisa Bapak ambil dari penyelenggara ini, jadi ikut serta menjadi penyelenggara ini? Ya, betapa suara itu amat berharga ya. Dan kita sebagai penyelenggara ya kita bukan penentu. Kita bukan penentu suara. Penentu suara itu ya yang punya hak suara. Tugas kita adalah menyelenggarakan tahapan ini sampai selesai. Kembali nih kalau kita lihat tadi kan, kita udah recall kembali pekerjaan PPK itu lumayan sangat banyak. Nah gitu. Nah setelah surat suara itu dihitung dan diumumkan, nah tentu ada makna gak sih dari suara rakyat? Kira-kira menurut Bapak apa sih makna dari suara rakyat itu sendiri? Makna terdalam ya? Iya, makna terdalam dari suara rakyat. Bagi saya suara rakyat itu adalah amanat. Jadi bagi para caleg ya yang mendapatkan amanat tersebut menjadi anggota legislatif, berarti beban rakyat itu harusnya berpindah ke caleg. Tugasnya adalah bagaimana membahagiakan orang-orang yang sudah memberikan suara kepadanya. Bukan malah membuat sakit hati atau bahkan memperolok-olok rakyat yang dulunya itu sukarela datang ke TPS memilih dia sebagai calon legislatif. Kan beberapa waktu yang lalu
ada kejadian ya, Ya, yang viral sudah ya viral ada. Iya. Itu kan Sampai membuat ricuh sakit ya, hati Pak, ya, ya. membuat sakit hati sehingga kejadian-kejadian yang di luar nalar kita kemudian terjadi. Rakyat kalau sudah sakit hati tidak bisa kita tahan ya. Rasa kecewa itu muncul di situ ya, Pak. Ya, jadi harus pandai menjaga amanat itu. Buat rakyat itu bahagia. Kalaupun belum bisa bahagia, minimal membantu rakyat apapun yang bisa dilakukan. Itu saja. Nah, kira-kira gimana sih, Pak? Menurut Bapak cara kita untuk menjaga makna tersebut supaya tidak hilang seperti itu, supaya tidak terjadi seperti hal-hal yang barusan itu terjadi seperti Ya, itu, Pak. tentunya dengan menjaga hati rakyat. Jangan terutama di media sosial, jangan membuat konten-konten yang membuat rakyat itu sakit hati. Berusaha untuk selalu transparan. Dan kalau bisa dalam setiap program pokok pikirannya libatkan rakyat agar rakyat bisa juga sekaligus untuk mengawasi mereka. Iya, karena suara rakyat itu amanat untuk Ya, para pemimpin kita tentunya seperti itu ya, Pak. Ya. Dan ya, masyarakat pun kalau memilih itu pilihlah yang betul-betul terbaik sesuai dengan visi misi yang betul-betul akan memajukan negara kita ini. Tentu seperti itu ya, Pak. Iya, betul. Nah, kalau semisal nih diberi kesempatan untuk menambahkan satu aturan baru untuk mempermudah kerja dari PPK itu sendiri, kira-kira Bapak akan mengusulkan apa nih? Kalau boleh Iya. boleh kita mengusulkan aturan untuk badan ad hoc ini, aturan baru. Kalau bisa ada aturan baru yang lebih memperkuat untuk kesejahteraan dan perlindungan badan ad hoc. Ah, contohnya apa nih, Pak? Ya, contohnya misalnya gajinya yang ditambah. Oh, Lalu untuk perlindungannya kalau bisa BPJS tenaga kerjaan itu dari awal, bukan pas mendekat hari H. Jadi badan ad hoc ini PPK, PPS itu jadi lebih fokus dalam bekerja karena kesejahteraannya sudah terjamin dan juga terus merasa aman dalam setiap pekerjaan karena sudah ada yang menjamin dari BPJS tenaga kerjaan. Itu sejak dari awal. Kalau bisa. iya. Semoga ya, Pak, ini aspirasi seperti ini kalau didengar bisa Amin, amin. dinaikkan ya, amin. Oke, boleh deh, Pak, sebelum kita tutup nih acara kita pada hari ini, beri closing statement-nya dulu buat teman pemilih dimanapun berada. Baik, untuk closing statement kepada teman pemilih. Kalau bagi saya pemilu yang jujur itu dimulai dari penyelenggara yang profesional. Ya. Gitu. Luar biasa. Oke. Oke. Terima kasih banyak Bapak Fikri Ya. telah berkesempatan hadir di KPU Provinsi Sumatera Barat tentunya. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih dimanapun berada. Terima kasih telah menyimak obrolan kita pada hari ini. Semoga tentunya apa yang dibagikan oleh narasumber kita itu tentu bisa menambah wawasan kita tentang apa sih peran pentingnya dari badan ad hoc itu sendiri, khususnya PPK untuk menjaga jalannya demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum itu teman pemilih jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya KPU Provinsi Sumatera Barat karena kita akan selalu ada updatean terbaru tentang info-info yang sangat menarik pastinya. Terima kasih banyak teman pemilih. Terima kasih banyak Bapak Fikri. Iya, sama-sama Nova. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.